Kasus 1. CV Angkasa memiliki 50 karyawan dengan rentang usia berkisar 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Pada Desember 2000 sekian, CV Angkasa melakukan pengkinian data karyawan dengan kepentingan manajemen. Berikut ini adalah tabel frekuensi rentang usia pada CV Angkasa. Berdasarkan tabel di atas, hitunglah range, banyak kelas, median, dan modus. Penyelesaian ranks. Untuk mencari ranks, kita hanya perlu menggunakan rumus yaitu X-max dikurang X-min, yaitu nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal. Nilai maksimal dari data tersebut adalah 62 dikurang dengan nilai minimal dari data yaitu 18 dan menemukan hasil 44. Untuk banyak kelas, kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, yaitu 1 ditambah 322 log 50. 1 ditambah 322 dalam kurung 1,69897000. Hasilnya 7,34294834 dibulatkan menjadi 7. Untuk yang C, median. L0 sama dengan 37,5. F 24, F kecil 5, N 50, dan C 5. Masukkan ke rumus MET sama dengan L0 plus C dalam kurung N per 2 dikurang F besar per F kecil. 37,5 plus 5 dalam kurung 50 dibagi 2 dikurang 24 per 5. Hasilnya 8,5. Yang D, modus. L0 22,5, B1 10 dikurang 2 hasilnya 8, B2 10 dikurang 5 hasilnya 5, C 5. Masukkan ke rumus mod L0 ditambah C dalam kurung B1 per B2 di B1 ditambah B2 sama dengan 22,5 ditambah 5 dalam kurung 8 per 8 ditambah 5 hasilnya 4,5375. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus yang kedua. Seorang peneliti ingin menentukan jumlah penghasilan dari dosen di Purbalingga. Apabila diketahui tingkat kesalahan rata-rata kurang dari Rp 100, tingkat kepercayaan 95%, dan standar gaji yang diperoleh sebesar Rp 1 juta, maka hitunglah ukuran sampel untuk memperkirakan rata-rata populasinya. Dengan cara penyelesaiannya, yaitu dengan rumus N sama dengan Z sigma dibagi E pangkat 2, sama dengan tingkat kepercayaan yaitu 95%, maka 1,96, dan standar gaji yang diperoleh sebesar Rp 1 juta, maka dibagi dengan tingkat kesalahan rata-rata kurang Rp 100 pangkat 2, yaitu dengan hasil 19,6 pangkat 2. Alhasil akan membuat hasil 384,16, maka dibulatkan menjadi 385. Untuk kasus yang ketiga yaitu mahasiswa Universitas Purbalingga akan mengadakan survei lokasi KKN di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Batas kesalahan ditentukan sebesar 0,3 dari proporsi populasi
dan tingkat kepercayaan sebesar 90% dan tidak memiliki perkiraan untuk proporsi populasi. Berapakah kecamatan yang diperlukan? Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus N sama dengan perkiraan proporsi populasi dikali 1 dikurangi perkiraan proporsi populasi dikali nilai normal baku yang sesuai dengan tingkat kepercayaan dibagi kesalahan maksimum pangkat 2 diperoleh 0,5 dikali 1 kurangi 0,5 kali 1,65 dibagi 0,3 pangkat 2 hasilnya 0,25 dikali 30,25 dengan hasil akhir 7,5625 atau dibulatkan menjadi 8. Jadi kecamatan yang diperlukan yaitu sebanyak 8. Kasus keempat, PT Songhata, perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan mempunyai produk unggulan, yaitu bulu mata palsu yang mempunyai cabang di 2 kota yang berbeda, yaitu di Surabaya dan Purbalingga. Berdasarkan informasi dari laporan akuntansi tahun sebelumnya, yang pertama, unit produksi Surabaya rata-rata biaya gaji yang dikeluarkan sebesar Rp 3.800.000 dengan standar deviasi Rp 600 untuk 40 karyawan. Yang kedua, unit produksi Purbalingga rata-rata biaya gaji yang dikeluarkan sebesar Rp 3.500.000 dengan standar deviasi Rp 700 untuk 35 karyawan. Yang ketiga, pada tingkat signifikasi 0.01 atau 0,01 dapat kita simpulkan bahwa karyawan di unit produksi Surabaya lebih sejahtera. Ya, baik penyelesaiannya. Step 1. State the null and alternate hypothesis. Dengan rumus pertama, H0 sama dengan MB lebih kecil dari MT. Rumus kedua, H1 sama dengan MB besar MT. Step 2. State the level of significance. The 0, 0, 1 significance level cited in the problem. Step 3. Find the appropriate test tactic. Because both samples are more than 30, we can use 2 as the test tactic. Step 4. State the decision rule. The null hypothesis is rejected if 2 greater than 233. Baik, dengan penyelesaian rumus pertama, H0 sama dengan mu B lebih kecil dari mu V. H0 sama dengan mu B besar mu T. N sama dengan 0,1 dan ZA sama dengan 2,33. Baik, penyelesaiannya. Step 5. Compute the value of 2 and make a deletion. Jadi setelah saya jelaskan rumus sebelumnya, maka jawabannya yaitu 2 sama dengan 3,8 dikurang 35 per akar kuadrat 6 pangkat 2 per 40 plus 7 pangkat 2 per 35 sama dengan 0,3 per akar kuadrat 36 per 40 plus 49 per 35 sama dengan 1,97. Dan A-nya yaitu 0,01. Lanjut, dalam gambar, P sama dengan 1,97 dikurang value sama dengan 0,0244 rejection. Z A sama dengan 2,33. A-nya yaitu 0,01. Maka P dalam kurung 2 besar 1,97 tutup kurung sama dengan 5.000 dikurang 4.756. Maka sama dengan 0,244. Jadi keputusannya hipotesis 0 tidak ditolak. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa rata-rata karyawan di unit produksi Surabaya lebih sejahtera. Kasus 5. Santos Corp, perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu futsal, telah diketahui dari laporan akuntan manajemen bahwa penyebab banyaknya produk reject atau cacat produksi yaitu dari perbedaan proporsi gender karyawan.
Dari 630 karyawan diambil 2 buah jenis sampel. Terdiri dari 280 orang pekerja laki-laki dan 350 orang pekerja perempuan. Sampel dari 280 orang pekerja laki-laki, 25 orang melakukan kesalahan prosedur sebanyak lebih dari 5 kali di bulan lalu. Sementara dari 350 orang pekerja perempuan, 40 orang melakukan rata-rata kesalahan prosedur sebanyak lebih dari 5 kali. Dari ilustrasi tersebut, pada tingkat signifikan 0,5, dapatkah kita menyimpulkan bahwa dalam perbedaan proporsi pegawai yang lebih tinggi mengakibatkan pekerja perempuan sering melakukan kesalahan prosedur dibandingkan pekerja laki-laki? Pertama, kita harus mencari hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis nol ditolak jika nilai Z yang dihitung lebih besar dari 1,64. Yang kedua, proporsi yang dikumpulkan. PC sama dengan 25 ditambah 40 dibagi 280 ditambah 350 sama dengan 65 dibagi 630. Hasilnya adalah 0,1031. Nilai uji statistik. Z sama dengan 40 dibagi 350 dikurang 25 dikurangi dibagi 280. Lalu dibagi 0,1031 dalam kurung 1 dikurang 0,1031 ditambah 0,1031 dalam kurung 1 dikurang 01031 dan dibagi 350 dan 280. Hasilnya 0,025 dibagi dengan 0,042 ditambah 0,092 dibagi dengan 350 dan 280 sama dengan 0,025 dibagi 0,024 dan sama dengan hasilnya 0,1041. Penyelesaian. Hipotesis nol tidak menolak. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa dengan perbedaan proporsi pegawai yang lebih tinggi mengakibatkan pekerja perempuan sering melakukan kesalahan prosedur daripada pekerja laki-laki.